Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Melani Setianingrum. Saya seorang guru di Sekolah Dasar Islam Terpadu Ukhuwah 2 Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk melakukan review terhadap suatu buku. Hari ini saya akan membahas buku tentang pengembangan profesi keguruan dalam perspektif Islam, karya Profesor Dr. Haji Abudin Nata, MA. Bagaimana review buku tersebut? Mari kita simak dalam video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit akan kita kupas tentang buku pengembangan profesi keguruan dalam perspektif Islam. Sebelumnya, apa sih itu pengembangan dalam profesi? Nah, sebelumnya akan kita kupas dulu apa itu pengembangan. Nah, dalam artian pengembangan, di sini yang dimaksud pengembangan itu adalah menjadikan sesuatu itu lebih besar, lebih sempurna, dan lebih baik lagi. Sedangkan profesional itu adalah suatu pekerjaan yang disiapkan dengan pendidikan dan pelatihan. Jadi sudah tergambar jelas ya di sini, pengembangan profesional itu adalah suatu pekerjaan yang disiapkan dari pendidikan dan atau pelatihan yang akan menjadikan sebuah lembaga itu menjadi sebuah hal yang besar, lebih baik dan lebih sempurna. Di dalam buku ini terdapat bab-bab yang membahas bagaimana menjadi seorang guru yang profesional. Contohnya adalah pembahasan tentang pengembangan profesi keguruan dalam hal pedagogik, akademik, kepribadian, perilaku, dan sosial. Nah, menurut saya dalam buku ini bagus sekali isinya, karena salah satu pembahasan di buku ini tentang pengelolaan kelas, yang mana pengelolaan kelas itu sendiri sangat bermanfaat untuk guru, di mana guru itu mengajar di sebuah kelas, dan di mana kelas itu terdapat guru, terdapat murid yang akan melakukan interaksi proses belajar mengajar. Jadi menurut saya buku ini itu lengkap sekali. Dan di dalamnya ini adalah pembahasan tentang bagaimana kita agar menjadi guru yang benar-benar bagus dan profesional di dalam bidangnya itu sendiri. Karena tidak semua guru itu bisa dibilang profesional, karena profesional itu tadi kita siapkan dari pendidikan dan pelatihan. Kalau kita sendiri tidak belajar, kita nggak akan bisa jadi seorang yang baik atau yang profesional. Nah, di sini kan tadi ada pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas itu macam-macam, di dalamnya tata ruang, habis itu display dan lain sebagainya, yang mana membuat pembelajaran di kelas itu menyenangkan, guru bisa menyampaikan pembelajaran itu dengan baik. Baik, kita lanjutkan pembahasan buku ini. Nah, di sini tertulis bahwa di dalam Al-Quran dan As-Sunnah terdapat sejumlah istilah yang mengacu kepada pengertian pendidik. Istilah tersebut antara lain al-murabbi, al-mu'allim, al-muzaki, al-ulama, ar-rasikuna fi al-ilm, al-zikri, al-mu'adib, al-musyrid, al-ustad, ulul albab, ulu al-nuha, al-faqih, dan al-muwa'iz. Seorang guru dalam pandangan Islam harus memainkan peran sebagai ulama, yakni sebagai peneliti yang komprehensif dan integratif, yang memadukan berbagai disiplin ilmu, serta mengarahkan pada pembangunan hubungan yang seimbang dengan Tuhan, manusia, dan alam jagat raya, sehingga menghasilkan manusia yang taat kepada Allah, ramah, dan kasih sayang pada manusia, alam jagat raya, dan lingkungan sosial. Dalam buku ini juga dijelaskan tentang kode etik guru. Kode etik secara kebahasaan berarti ketentuan atau aturan yang berkenaan dengan tata susila atau akhlak. Nah, kode etik profesi adalah pedoman
aturan, ketentuan, dan nilai baik, pantas, dan sopan yang harus dilakukan oleh seorang yang bekerja dengan tingkat pengetahuan yang tinggi dan spesifik serta mendapatkan pengakuan masyarakat. Fungsi kode etik ini adalah agar para tenaga profesional tersebut tidak menyalahgunakan jabatan dan keahliannya, agar pengabdian mereka kepada masyarakat dapat dilakukan secara maksimal. Nah, tujuan kode etik profesi guru ini yaitu menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya, meningkatkan pengabdian para anggota profesi, dan meningkatkan mutu organisasi profesi. Barang siapa yang melanggar kode etik, maka dia akan mendapat celaan dari rekan-rekannya. Dia akan mendapatkan sanksi yang dianggap berat dan dikeluarkan dari anggota profesi itu sendiri. Di dalam buku ini juga dijelaskan tentang pembelajaran-pembelajaran yang aktif, efektif, dan menyenangkan. Nah, salah satunya di sini adalah pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan, dan dapat tercapai tujuan pembelajaran sesuai dengan harapan. Terdapat berbagai macam konsep untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif, yaitu berupa persiapan, pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Nah, di mana seorang guru dikatakan profesional ketika bisa melakukan semua tahapan itu dengan baik dan benar. Tahap persiapan itu sangat penting untuk mengawali semua aktivitas keguruan. Nah, contohnya di sini membuat silabus, menentukan tik, memilih model pembelajaran, cara menilainya, menentukan waktu, menentukan buku bacaan, dan membuat ringkasan. Nah, pada tahap pelaksanaannya, di sini guru dilihat dari datang tepat waktu, membangkitkan motivasi siswa dalam belajar, dan menciptakan komunikasi yang baik antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa lainnya, serta menggunakan media pembelajaran yang baik dan bervariasi. Nah, di sini juga ada tahap penilaian atau evaluasi, baik tes atau catatan yang lainnya yang diperlukan dalam penilaian itu sendiri. Untuk menjadi seorang guru yang profesional, tidak lepas dari kepribadian seorang guru itu sendiri. Kepribadian erat kaitannya dengan mental, moral, etika, dan akhlak, yaitu segala sesuatu yang sudah melekat mendarah daging, sudah mudah dilakukan atas kemauan sendiri, perbuatan yang sesungguhnya, dan atas panggilan iman. Kepribadian yang baik amat besar fungsinya, yakni sebagai pembeda yang satu dengan yang lainnya dan sebagai daya tarik agar orang lain yang melihat tertarik dan untuk menirunya. Di sini disebutkan ciri-ciri kepribadian guru yang baik. Di antaranya adalah berakhlak mulia, arif dan bijaksana, demokratis, mantap, berwibawa, stabil, dewasa, jujur, sportif, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat sekitar, secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri, mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Semua itu tidak lepas dari usaha dari guru itu sendiri. Di sini dijelaskan bahwa guru merupakan komponen atau unsur pendidikan yang paling utama dibandingkan dengan komponen atau unsur pendidikan lainnya. Sejalan dengan posisi guru yang demikian strategis dalam kegiatan pendidikan, maka upaya peningkatan mutu pendidikan harus dimulai dengan peningkatan mutu guru, sebagaimana yang ditempuh oleh pemerintah melalui program sertifikasi, pendidikan profesi keguruan, dan lain sebagainya, agar menjadi guru yang profesional. Dalam pendidikan agama Islam, seorang guru yang profesional bukanlah hanya sekedar memiliki 4 kompetensi profesional, tetapi juga harus memiliki misi kenabian, menjadi contoh dan teladan yang baik, zuhud, ikhlas, pemaaf, memiliki sifat penyayang dan kebapaan, senantiasa menambah ilmu, sabar, dan memperhatikan perbedaan bakat dan minat peserta didik.
Demikian review buku Pengembangan Profesi Keguruan dalam Perspektif Islam yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga review buku tadi bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang profesional, membangkitkan semangat belajar anak-anak Indonesia dan menjadikan Indonesia negara yang maju dan berpendidikan. Salah hilap saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.